hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari yang penuh dengan mujizat. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja hari lepas hari, memenuhi kami Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan kami, kuasa-Mu yang memerdekakan kami, membentuk kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu melimpah-limpah atas kami. Kami mau mengucap syukur, kami mau ekspresikan cinta kami melalui pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, menjadi dupa, menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu, membawa korban pujian kami, menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah setiap pujian berhiaskan kekudusan dan layak naik di hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu
pagi hari ini, siang hari ini, kami boleh alami Engkau melalui firman-Mu. Karena firman-Mu dasar hidup kami. Makasih jika kami hati seorang murid mengerti firman-Mu. Oh, thank you Lord. Kurang yang bangun sampaikan isi hati. Dan kami memberi percaya firman-Mu terus Tuhan memeteraikan hidup kami. Jadi dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kami tergenapi dalam hidup kami semua. Kami percaya Tuhan harus mengingatkan di dalam nama Yesus yang siap diberkati. Tuhan percaya katakan amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom. Biasa kasih Tuhan. Mari ya kita akan responi apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita tahu seringkali dalam kehidupan kita ini ya banyak tantangan yang kita hadapi. Inilah hidup ya. Hidup itu pertandingan iman ya. Kalau katakan dalam kita, kalau kita saat ini yang orang yang bertanding itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita katakan kiri kanan menang. Kita bertanding yaitu iman kepada siapa? Yesus. Itu yang terpenting, yaitu fondasi yang kuat Bapak Ibu di dalam hidup kita semua. Dan hari ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita ada masalah apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Ya, begitu banyaknya mungkin masalah yang kita hadapi. Aduh Bu, yang ini belum selesai, yang ini lagi. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan dalam hidup kita, kalau engkau ada masalah, ya Tuhan mau katakan ini kesempatan untuk kita melihat yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk kita melihat mujizat Tuhan, untuk kita melihat yaitu apa? Sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Akhirnya, waktu kita ditolong Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang terpenting, untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, ayo hari ini kita diingatkan oleh Tuhan siapa? Ya, tokoh yang saat ini kata Tuhan tiru itu. Yuk kita akan baca di dalam Kejadian 49. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Siapa itu? Yusuf ya. Kejadian 49 ayat 22 sampai 26. Apa yang Tuhan mau sampaikan, jadi ingat ya, kalau kita punya masalah apapun percaya ya, kita akan dibuat oleh Tuhan ya. Sungguh-sungguh akan melihat kedahsyatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahkan akhirnya mempermuliakan Tuhan. Mari kita akan baca bergantian. Saya baca yang genap. Bapak Ibu saudara yang ganjil ya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Silakan. Namun tanahnya tetap kokoh dan lengan tanahnya tinggal liat oleh pertolongan yang kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat kuat dan bawah. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudara. Amin. Haleluya. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan betapa banyaknya masalah yang dialami oleh Yusuf, Bapak Ibu. Ya, kita tahu semua. Ternyata hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kenapa? Ya, akhirnya Yusuf itu menang. Akhirnya Yusuf itu kuat, bahkan menang. Akhirnya terima kemuliaan Allah, terima mujizat-mujizat. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Ya.
Gak ada kan seperti itu ya, kita tahu. Bahkan dalam keluarga dia mempermuliakan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, apa ya Yusuf kok bisa seperti itu Bapak Ibu di dalam kehidupannya. Kita mau juga seperti itu. Ternyata yang pertama yang dilakukan oleh Yusuf adalah tadi, dia yaitu apa, seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda dan pada mata air. Ternyata dia yaitu melekat sama Tuhan. Hari ini apapun masalah kita banyak Bapak Ibu, jangan lupa tetap melekat sama Tuhan. Amin. Melekat sama Tuhan, ini yang dialami oleh Yusuf, yaitu apa? Dia saat itu yaitu apa? Terus ya, dan ingat ada rencana Tuhan. Waktu dia tadi yang melekat pada tembok ini dikatakan yaitu pada mata air ya, pada mata air, akhirnya dandannya tadi naik mengatasi tembok. Ini mata air ini adalah kita tahu Yesus Bapak Ibu. Dia adalah air kehidupan kita. Kalau kita tahu kita ini bisa hidup karena Yesus. Oleh sebab itu kita mau terus melekat kepada Tuhan. Dia sumber kehidupan kita, sumber berkat kita, sumber kemenangan, sumber kesembuhan, sumber kemuliaan buat kita. Tetapi saat ini yang Tuhan tunjukkan juga waktu dia melekat itu kepada Tuhan. Tahu nggak? Tuhan itu buat dia naik. Hari ini Tuhan ingatkan, lewat kadang-kadang kita itu ada di masalah. Tuhan mau buat kita itu naik dan naik terus. Imanmu, rohanimu, Tuhan mau buat naik Bapak Ibu. Jadi kata-kata tadi seperti tadi dia tuh dahan-dahannya naik mengatasi tembok ya. Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan apapun kita jangan putus asa, dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-23 dikatakan yaitu walaupun pemanah-panah berapa banyak kita ditunjukkan oleh Tuhan. Yusuf ini dipanah ya. Maksudnya apa? Yaitu apa? Serangan-serangan banyak. Mungkin saat ini pun kita juga banyak serangan-serangan. Di dalam tahu tentang keuangan, ada yang serangan dari teman, serangan dari suami, serangan dari keluarga, serangan dari apapun saat ini dalam kehidupan kita. Bahkan pekerjaan mungkin menyerang kita. Dan ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. Siapa yang menyerang? Kita tahu saudara-saudaranya Bapak Ibu. Setelah saudara-saudara menyerang, itu apa yang lagi yang dialami dia, ada serangan lagi. Dia yaitu apa? Dia bekerja ditaruh jadi budak di Potifar, diserang lagi oleh istrinya, diserang lagi yaitu kita lihat dimasukkan ke penjara. Ya, ingat banyak ini pemanah-pemanah Bapak Ibu. Iblis itu tidak tinggal diam. Makanya saat ini ya, kita ini harus sungguh-sungguh saat ini seperti Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Firman Tuhan katakan di dalam waktu tadi, yaitu walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Jadi ingat, berarti hari ini apapun masalah yang kita hadapi, tetap melekat sama Tuhan, melekat dengan firman Tuhan. Jangan dilepaskan firman Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Karena apapun yang Tuhan janjikan, kalau engkau alami penderitaan, pasti engkau akan terima kemuliaan dari Tuhan. Kalau engkau hadapi apapun yang tidak pernah engkau pikirkan, engkau sudah disediakan oleh Tuhan berkat yang luar biasa. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, tetap ya, jangan lepaskan firman itu dalam hidup kita Bapak Ibu, benar ya. Firman itu fondasi loh Bapak Ibu ya. Firman itu adalah yang kita tahu bahwa tidak jauh dari kita. Firman itu ada dalam hidup kita, dan Tuhan mau di dalam kehidupan kita hanya juga yaitu apa? Dalam hati percaya, mulut mengaku diselamatkan. Dan banyak orang seringkali ya tidak terima keselamatan. Kenapa? Karena tadi ya kita tahu firman, tapi tadi ya firman tidak tinggal di dalam hati kita. Firman tidak kita deklarasikan. Firman itu adalah janji Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Yang sudah katakan amin. Firman itu perkataan Allah. Jadi waktu kita hadapi masalah apapun Bapak Ibu ya, kita harus terus berkatakan, ya Tuhan janji kok, meskipun keadaan, aduh kok omsetku turun, oh keadaanmu kok begini, bukan tambah baik, tidak bisa ini, tidak mungkin. Tapi tetap katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Jangan cuma dia Bapak Ibu, jangan pikiran kita, hati kita. Ingat, firman itu adalah Allah itu sendiri, dan itu fondasi yang kuat di dalam hidup kita. Kemudian Tuhan ingatkan lagi dalam kehidupan kita, yaitu apa? Dikatakan oleh pertolongan dia ditolong. Yaitu kenapa? Dia ini karena tadi dia tetap memegang tadi ya janji Tuhan, dia tidak melepaskan. Bayangkan ya, dia diperlakukan tidak adil Bapak Ibu.
dia diperlakukan apapun, tapi dia tidak bersungut-sungut, dia tidak protes sama Tuhan, dia tidak melawan Tuhan juga. Dan apa yang sungguh-sungguh Tuhan itu lakukan di dalam kehidupan Yusuf, Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Karena apa? Dia percaya, dia punya pertolongan. Siapa pertolongan kita? Tuhan, Bapak Ibu. Dia katakan pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Ingat, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jangan lupa, kita punya gembala yang baik. Siapa? Yesus. Terus minta tuntunan Yesus. Jangan kau lepas dari tuntunan Yesus. Ikuti saja jalannya, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, karena jalannya Tuhan itu kadang naik, kadang kita dibuat turun. Semua kadang-kadang tidak enak. Ya kalau turunnya, ya kok enak, bila terjang, kadang membuat kita hampir jatuh, Bapak Ibu. Tetapi saya percaya, jangan takut, kita punya gembala yang baik untuk kita. Yesus Kristus namanya. Bahkan dia adalah Allah, yaitu apa, maha kuat, dia pelindung kita, Bapak Ibu. Sudah tidak usah takut. Sejak kita itu di kandungan, Bapak Ibu, kita itu sudah diperhatikan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Coba, ya tuh kalau kita, coba ibu-ibu kita diingatkan air ketuban itu untuk melindungi, ya tuh janin, Bapak Ibu. Bayangkan, Tuhan itu sampai pedulinya seperti itu. Bayangkan kalau kita ibu-ibu yang hamil, tidak ada ari-arinya, ya maksudnya ya tidak ada air ketubannya itu ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pasti ya itu akan apa? Janin itu kalau kita mungkin pernah bentrokan kena ini ya, kan kadang-kadang ibu-ibu itu pernah naik mobil begitu ya itu pasti bisa janin itu jatuh. Nah, tapi kita tahu janin itu kuat sampai bayangkan 9 bulan lebih 2 minggu ya. Itu karena perlindungan Tuhan. Jadi ingat, kalau kita sebelum dicipta Tuhan, kita aja itu sudah diberi perlindungan. Katakan kiri kanan, apalagi sekarang. Amin. Apalagi masa yang banyak ini, Bapak Ibu, di akhir zaman. Jangan takut, kita punya pelindung yang kuat. Yesus Kristus namanya. Dia perlindungan, dia kota bentengmu, dia alat perisaimu, dia gunung batu keselamatanmu, dia Allah yang kau percayai. Dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Berkali-kali berapa banyak kita ditolong oleh Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Akan dikatakan lagi, yaitu kita bersyukur punya gembala. Oleh ayahmu akan yaitu itu gembala waktu zamannya Yakub, yaitu bapaknya dari Yusuf pun juga dipimpin oleh gembala itu yang menolong, dia maha kuasa. Kita harus mengenal Allah. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana waktu kita ini kepingin terima kemenangan, kita kepingin terima kelepasan, Bapak Ibu. Hadapi apapun kepingin terima mujizat. Kuncinya harus mengenal Allah. Berapa banyak kalau kita itu mengenal Allah, benar ya? Saya merasakan ya. Kalau kita mengenal Allah ya, kita itu akan terima loh betul-betul keselamatan, kemenangan itu. Karena apapun jodohnya seperti siapa itu, Nathanael ya. Seperti Petrus. Petrus pun juga waktu itu, oh ya kok anak ditanya nih, Yesus tanya sama semua murid, siapa aku ini? Yesus tanya. Kemudian, oh ya engkau itu guru, engkau itu nabi, ya toh. Tapi waktu dia tanya kepada Petrus, siapa aku ini? Petrus, engkau itu adalah ya toh Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus kaget. Ternyata Petrus ini mengenal Yesus. Tahu nggak Bapak Ibu? Langsung di situ Tuhan tergerak, Yesus bekerja. Dia katakan, ingat di atas batu karang ini, aku akan dirikan gerejaku. Aku akan berikan kepadamu kunci kerajaan surga. Bayangkan cuma mengakui, Tuhan berikan Petrus kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini engkau mengenal siapa dia, El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Percaya, dia bisa melakukan apapun. Hari ini engkau sedang hadapi apapun. Bu, masa bisa? Aku dikembalikan, masa bisa? Ya kok aku bayar ini, utang itu? Bisa. Dia maha kuasa. Engkau tidak bisa, engkau tidak punya kuasa. Kuasamu terbatas. Tetapi kuasanya Tuhan tidak terbatas. Tidak bisa sembuh, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Dokter sudah angkat tangan Bapak Ibu, dan kita diingatkan lagi oleh Tuhan, yaitu bahwasanya yaitu apa di dalam kehidupan kita luar biasa. Bukan cuma El Shaddai, tetapi Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Sampai di mana kita mengenal Tuhan? Oh iya ya, dia yang mencukupkan segala keperluan-keperluanku. Dia itu masa depanku, dia itu pengharapanku, dia itu andalanku, dia sumber berkatku.
Dan saya percaya kalau kita mengenal Tuhan, ya, saya melihat sampai di mana kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Oh iya, darahnya itu menyembuhkan aku, darahnya menyembuhkan aku. Aduh, luar biasa. Saya melihat mujizat-mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau mengenal Tuhan, Dia akan bekerja. Apa yang karena firman Tuhan bilang, kalau engkau mengenal aku, Hosea 4 ayat yang ke-6, waktu engkau mengenal aku, Tuhan katakan, engkau tidak akan binasa, kata Tuhan. Sampai keturunanmu tidak binasa. Dan waktu engkau mengenal aku, kata Tuhan, Hosea 6 ayat 3, aku akan memunculkan. Ingat hari ini kita bilang, iya Tuhan itu, ya Tuhan itu juru selamat. Tahu nggak Bapak Ibu? Engkau akan terima muncul seperti fajar. Kita akan terima keselamatan dari Tuhan. Apa yang saat ini engkau sungguh-sungguh akui dan kau tahu Yesus itu siapa, itu akan muncul dalam hidup kita seperti fajar. Fajar itu pasti muncul. Ingat, gak mungkin ya toh fajar itu gak muncul ya pagi hari ini kau sedang malam. Saya percaya waktu kau mengenal Tuhan, engkau akan lihat fajar itu pasti muncul dalam hidupmu. Katakan lagi, Tuhan mau katakan lagi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ingat, ya toh dikatakan Allah oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Apa ini artinya, Bapak Ibu? Langit dari atas. Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, ya, keadaan-keadaan apapun yang kita alami, jangan sampai kita lupa. Kalau berarti yaitu langit itu terbuka. Bayangkan Bapak Ibu, langit terbuka. Berarti apa? Ada open heaven. Amin. Surga terbuka. Kalau surga terbuka, Bapak Ibu, apa yang kita akan dapatkan? Saat langit terbuka, surga terbuka. Ingat bahwasanya apapun akses, ya. Saat ini engkau mungkin saat ini semua tertutup. Tapi waktu langit terbuka, surga terbuka, engkau bisa terima akses apapun. Luar biasa. Jangan tertutup, sudah jangan batasi itu. Percaya. Dan kemudian apa kalau langit terbuka, yaitu apa? Kita terima kasih karunia Tuhan. Tuhan itu kasih karunia itu sendiri. Sejak Yesus kita terima kasih karunia. Nah berarti kalau langit terbuka, ingat kita akan terima kasih karunia Allah yang luar biasa. Yang tidak layak dilayakkan, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan yang luar biasa lagi, hukum alam dapat terjadi saat langit terbuka. Bisa contohnya apa? Ya kalau kita melihat siapa itu zamannya Musa, bayangkan itu nggak bisa Bapak Ibu. Coba dia kok tanya insinyur masa bisa itu? Apa itu laut terbelah? Itu nggak mungkin. Itu karena apa? Surga terbuka. Amin. Ingat, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak bisa jadi bisa. Bayangkan mereka nggak bisa keluar. Yaitu bangsa Israel nggak ada jalan keluar lagi. Kebelakang pasti kalau jadi budak ya mati, dia jadi budak selamanya, bisa saja mati. Jadi semuanya tidak baik ini. Tetapi ingat, di depan sana engkau disiapkan oleh Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Ada surga terbuka, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ingat, Tuhan bisa tangguhkan. Ingat, sementara alam muda diberhentikan, laut itu jalan terus loh, gelombangnya jalan terus loh, tidak pernah berhenti. Tapi ini bisa terbelah. Ini sesuatu dan mereka bisa enak. Bayangkan itu kalau 3.000 orang, Bapak Ibu, berapa jam itu? Ya kan? 3.000 orang, lalu kita aja mungkin begini aja jalan aja berapa orang yang berat. Coba itu kan laut loh. Lautnya itu berapa? Ya kan meter itu kita nggak tahu. Haleluya. Makanya saat ini, hari ini apapun, jangan kita lupa, ya, apapun masalahmu, ingat Tuhan sanggup bukakan langit-langitnya. Tuhan sanggup bukakan surganya buat kita. Kalau kiri kanan kita itu beda dari yang lain. Amin. Jadi jangan kita batasi dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Banyak saya melihat ada manifestasi Tuhan yang luar biasa. Saya lihat kalau surga terbuka, dalam sekejap, dalam detik pun bisa loh Bapak Ibu, diubah itu yang luar biasa, yang oleh Tuhan. Tuhan sanggup apapun dalam kehidupan kita yang alami penurunan, Tuhan bisa buat naik dalam sekejap. Dengan percepatan, Bapak Ibu, Tuhan bisa lakukan. Ya, kemudian Tuhan juga hari ini sampaikan di dalam kehidupan kita semua, di mana dikatakan tadi di sini juga dikatakan ya, dengan berkat, yaitu apa tadi dari langit ya. Sekarang berkat samudra raya yang letaknya di bawah.
Artinya apa ini Bapak Ibu Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita yang berkat samudra raya Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Waktu kita ini hadapi masalah apapun Bapak Ibu, jangan kita itu putus asa Bapak Ibu. Bayangkan ya, ada banyak tekanan waktu kita ini itu hadapi masalah apapun, tapi Tuhan mau sampaikan pada kita. Ingat, ada kekuatan dari Allah. Kekuatan limpah-limpah berasal dari siapa? Yesus. Bagaimana engkau kuat? Banyak baca Alkitab tadi. Penuh dengan roh Allah itu penting sekali dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan Tuhan mau ingatkan lagi di dalam kehidupan kita ya, bahwasanya Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Ingat berkat yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Apapun kau hadapi, masalah apapun jangan kau menyerah. Dan dikatakan dengan berkat buah dada dan kandungan. Tadi saya bilang ya, buah dada. Buah dada ini artinya apa Bapak Ibu? Kalau tadi ya tadi buah kandungan. Buah kandungan itu, anak itu bisa aman, selamat. Kita bisa sampai lihat baby ini ya. Kita melihat ya, sampai anak ini seperti ini, lucu ya Bapak Ibu ya. Itu karena tadi dari kandungan ya, itu diberi perlindungan oleh Tuhan ya, yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi ingat, jangan putus asa, jangan menyerah. Hari ini apapun yang kau alami, Tuhan pasti tetap pelihara kita. Tuhan pasti tetap topang kita. Tuhan pasti tetap bertanggung jawab dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan apa yang kita melihat, anak tadi dilindungi, lahir ya, dan waktu lahir baby ya, apa yang terjadi? Dia akan minum ASI ya, minum ASI. Tahu nggak ibu-ibu? Coba ibu-ibu, mungkin kalau bapak-bapak ya ada yang tahu, ada yang cuek ya. Tapi di sini enggak, bapak-bapaknya baik semua, enggak cuek ya. Saya melihat, kalau kita ibu-ibu kan dia tuh memberi ASI ya, tahu nggak? Anaknya belum masih langsung dikasih ASI ya, iya kan? Ibu-ibu ingat nggak itu ya tuh? Langsung kita kasih ASI, kadang-kadang apa ya? Kemudian bukan cuma itu apa? Mungkin dia apa itu basah ya, mungkin dia apa itu kencing atau apapun. Selalu kita ini ada 24 jam untuk anak. Iya enggak Bapak Ibu? Berarti Tuhan mau sampai pada kita, engkau enggak pernah kekurangan. Engkau enggak pernah dibiarkan Tuhan. Tadi loh ya, seorang ibu itu aduh yang luar biasa, perhatian. Enggak mungkin kita biarkan anak kita tidur pulas. Enggak. Tuhan enggak pernah tidur. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Ya, ini yang Tuhan mengatakan dari kita. Yang luar biasa lagi yaitu apa? Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yang yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas siapa? Kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Hari ini Tuhan mau ingatkan, jangan lupa, kalau engkau yang alami masalah, banyak masalah, katakan kiri kanan, mau terima berkat. Engkau yang terima berkat. Coba saya tanya ibu, bapak-bapak ibu, ya saudaranya sama itu Yusuf, dia 7 bersaudara. Yang kalau kita melihat itu saat ini, kalau kita melihat itu di dalam 12 suku Israel, 12 suku Israel, tahu nggak? Yang punya masalah yang berat siapa? Yusuf. Noleh kiri kanan, punya masalah berat, mau jadi Yusuf, mau terima berkat seperti Yusuf. Amin. Kalau saudara-saudaranya cuma biasa, kalau mau terima berkat lebih dari saudara-saudaramu, saya percaya semua yang di tempat ini berkat kita lebih dari saudara kita, berkat kita lebih dari orang-orang di sekeliling kita. Kita dibedakan dari yang lain. Tapi kok masalahnya banyak, nggak ada tapi-tapian. Haleluya ya. Kita harus, yaitu apa? Tuhan itu punya rancangan dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu ya, sungguh luar biasa. Saya melihat Yusuf ini sungguh-sungguh yang luar biasa diberikan oleh Tuhan itu dengan tadi yang Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bahwasanya ayat tadi yang berkat Tuhan itu berikan kepada Yusuf berkat double kursi. Bayangkan. Dikatakan tadi ya tuh, dia diberkati juga dari saudara-saudaranya yang lain. Berkat double kursi. Mau terima berkat double kursi? Amin. Yang terima di dalam 12 suku Israel itu Yusuf dan siapa? Benyamin Bapak Ibu. Benyamin kalau kita baca itu ya, ada dikatakan dia terima. Dia waktu Yusuf membagi, dia tuh membagi makanan itu, Yusuf itu Benyamin dapat dia tuh 5 kali lipat. Jadi yang itu karena dia sayang, cinta, karena dia ini mengasihi sahabat Benyamin. Kenapa? Karena dia beda dari saudara lain. Kalau saudara yang lain dia tuh melakukan ini melakukan, bukan karena Yusuf itu benci cinta Bapak Ibu, enggak ya. Tetapi inilah Bapak Ibu Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, di mana
saya melihat dia tuh berkata di firman Tuhan ini jadi ya dan amin. Ingat Yusuf dibedakan dari saudaranya yang kedua juga Benyamin ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, yang memakan masa, dan pada waktu petang yang bagi-bagi rapasanya. Jadi kita tahu 12 suku Israel ini yang dibedakan, yang terutama adalah Yusuf. Kita adalah Yusuf rohani. Amin. Tidak apa-apa sekarang punya masalah, tapi nanti kita akan diberkati jadi berkat Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan mengingatkan ya, berkat yang diberikan ini berkat yang diberikan kepada Yusuf ini berkat spesial. Katakan kiri kanan, berkat spesial. Kita akan diberikan Tuhan berkat spesial. Kenapa? Ya, karena Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Yusuf itu punya jiwa spesial. Kalau kita mau terima berkat spesial, harus punya jiwa spesial. Gimana itu Bu jiwa spesial? Bayangkan ini, ya kan? Dia dimasukkan sumur, dia diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu, dijadikan budak. Ya Pak ya, bayangkan, dia bisa saja benci, jengkel, dia bisa trauma ya dengan saudara-saudaranya. Tapi dia enggak loh. Tapi waktu dia sudah jadi penguasa di Mesir, dia malah dia tuh saya itu apa mau memberi, dia itu apa makan kepada saudaranya, pulang dibawain, coba malah orang tuanya disuruh datang. Ini sesuatu luar biasa. Coba Bapak Ibu diperlakukan seperti itu oleh kiri kanan. Haleluya. Ada yang kadang-kadang lihat wajahnya aja enggak, dengar suaranya aja enggak. Haleluya kok. Iya ya. Tapi Yusuf tidak loh Bapak Ibu. Dia bayangkan itu ketemu begitu loh. Saudaranya saking ketakutan. Ini luar biasa. Dia punya jiwa yang spesial, ditusuk dari belakang, tapi dia tidak trauma, dia tidak benci, tidak jengkel. Ini jiwa yang luar biasa Bapak Ibu. Hatinya tidak pahit. Hati-hati. Hati ini tempat kehidupan kita. Kalau engkau benci, kalau engkau jengkel, ya Tuhan mau ingatkan, engkau tidak akan terima kehidupan. Engkau malah bisa sakit, rugi. Engkau disakiti, ya tak balas ya. Haleluya. Belum balas sudah sakit dulu. Ya, begitu Bapak Ibu ya, jangan ya. Hari ini Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita ya, kalau kita itu Tuhan mau ingatkan, ikut Tuhan itu tidak pernah rugi Bapak Ibu. Ikuti jalannya Tuhan ya, ikut Tuhan, ikuti jalannya Tuhan, tidak pernah rugi. Kalau kita mengampuni, saya percaya janji Tuhan digenapi di hidup kita. Kalau engkau mengampuni ya, engkau akan diberikan tadi berkat double porsi. Kenapa Yusuf diberikan berkat? Karena dia ngampuni. Ngampuni itu kasih. Enak loh berkat kasih itu. Kasih itu waktu dia melakukan kasih, kita di bumi diberkati dan itu kekal. Karena kasih itu adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Hari ini diingatkan oleh Tuhan. Yang kedua, pertama dia punya jiwa spesial. Ya, dia kenapa dapat? Dia seorang yang spesial di hadapan Tuhan, akhirnya terima berkat porsi double itu ya. Yang Tuhan, saya percaya tahun ini kita akan terima kelimpahan. Mulai kiri kanan terima kelimpahan. Mulai bulan ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu, bulan lalu kemarin saya sudah terima kelimpahan. Sekarang terus, amin. Saya percaya Bapak Ibu juga terima itu. Kelimpahan dalam segala hal, bukan cuma jasmani, kota kasih mati tidak dibawa ya, tapi berkat apa rohani itu yang penting. Kelimpahan rohani, sukacita kita. Ada masalah tapi kita sukacita. Sukacita Allah itu perlindungan. Sukacita itu yang membuat engkau apa yang kau inginkan hatimu Allah melakukan kepadamu, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan katakan. Yang kedua, kenapa? Siapa itu Yusuf ini kok punya? Ya Tuhan terima berkat double porsi. Terima kelimpahan dari Tuhan. Bayangkan, itu tidak mungkin. Dia jadi penguasa di Mesir, itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak mungkin. Amin. Itu luar biasa loh. Itu orang dia tuh Mesir loh Bapak Ibu, tapi dia bisa jadi penguasa di Mesir. Dia orang Israel. Jadi ingat ya, apapun Bapak Ibu, kita itu percaya. Ya hari ini kok nggak mungkin Bu saya jadi percaya jadi itu bisa. Amin. Anak-anakmu bisa semua. Amin. Dan hari ini Tuhan mau katakan, kita kenapa? Sampai itu Yusuf itu kok dia diberkati double porsi kelimpahan. Dia itu punya pikiran Allah. Pikiran Allah gimana? Yesaya 55 itu loh, ayat 8 dan ayat 9 itu loh. Ingat,
jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Tapi kata Tuhan, jalanku lebih tinggi, rancanganku lebih tinggi. Oleh kiri kanan, jalannya Tuhan lebih tinggi, rancangan Tuhan lebih tinggi. Maunya kita kan lancar, tidak lancar. Tapi nanti di depan lagi kita melangkah 2 kali. Kalau kita tidak mau melangkah karena Tuhan, takut, khawatir, engkau tidak bisa menambah sehasta dalam jalan hidupmu. Ingat, pada di depan sana Tuhan sudah sediakan berkat double buat kita. Amin. Oleh sebab itu jalanmu ikuti aja Bapak Ibu. Yang kadang jalannya itu tidak enak. Oleh kiri kanan, ayo ikuti aja. Amin. Jalannya Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Gini loh Bapak Ibu, pikiran kita itu ya, jadi harus pakai firman Tuhan. Jadi apapun ya, yang firman yang orang lain bilang gak bisa, gak bisa. Karena Tuhan, aku bisa. Waktu kita sakit, enggak, Tuhan pasti juga sembuhkan aku. Sekarang pasti sembuh, aku pasti sembuh. Amin. Dan bahkan juga dikatakan juga, ingat, kita harus punya pikiran gini. Kalau kita jadi masalah, pertama itu karena apa? Serangan iblis. Jadi ingat ya, Tuhan itu izinkan kadang-kadang iblis itu menyerang Bapak Ibu. Tapi ingat, untuk apa? Menggagalkan rancangan Tuhan. Katakan kiri kanan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupku. Amin. Rancangan Tuhan itu Tuhan sudah siapkan, itu sejak di kandungan kita. Firman Tuhan bilang kan, Mazmur Daud sudah bilang bahwasanya sejak di kandungan Tuhan itu sudah cipta kita loh Bapak Ibu. Sebelum kau terbentuk sudah semua dirancangkan yang terbaik. Makanya jangan mau kalau kita hadapi apapun, enggak. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan. Tentang diri kita, tentang anak kita. Sampai hari itu aku diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang harus kita lakukan. Jangan ini nasibku, ini foto darah Yesus, foto saat ini, foto dari keturunan kita, bahkan foto masa depan harus diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, foto masa depan itu juga ada loh Bapak Ibu. Jangan cuma kita foto yang lalu dari keturunan orang tua kita, tapi foto masa depan. Ingat, iblis ya, kita mungkin nggak tahu ada perjanjian ya dengan iblis orang tua kita atau siapapun yang dulu pernah perjanjian. Hati-hati, itu masih diikat karena belum diputuskan. Ya, toh. Hari ini Tuhan mau sampaikan, saya kan sudah diputuskan, Bu, tapi ingat ya, toh, tetap ada 2. Untuk itu diputuskan, untuk yang dahulu dan untuk yang masa depan. Ingat, semua orang pasti kepingin hidupnya lebih baik kan. Lebih sampai hari tua begini begitu, pekerjaanku begini, tidak ada yang kepingin keadaannya bukan tambah baik kan. Nah itu diputuskan. Dan kemudian hari ini yang kedua, Tuhan mau ingatkan, Tuhan yaitu apa? Lewat masalah itu Bapak Ibu, pertama itu serangan iblis, ya, untuk menggagal rencana kita. Yang kedua, Tuhan mau ingatkan di dalam kehidupan kita yaitu apa? Tuhan izinkan itu supaya kita berbenah diri, upgrade. Yang suka katakan amin. Mungkin saat ini karakter kita tidak benar. Tuhan mau dalam hidup kita punya karakter seperti Yesus. Tuhan mau di dalam hidup kita itu kita diubah. Cara pandang kita, pikiran kita, sikap kita. Ya saya tahu Bapak Ibu, itu membuat kita itu akan dibuat next level oleh Tuhan. Roh kita dibuat naik, dewasa rohani, siap jadi mempelai Kristus. Tuhan tidak mau kita kanak-kanak. Yang suka katakan amin. Anak-anak itu kan suka bersungut-sungut, dia tuh suka ngomel, suka nangisan, cengeng. Ingat, bagaimana dia mau menikah, bagaimana dia mau jadi mempelai, ya. Kemudian Tuhan mau ingatkan lagi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus punya pikiran itu. Kalau ada masalah, jangan salahkan Tuhan. Seringkali apa? Bu, tadi serangan iblis. Yang kedua, yaitu saat ini Tuhan mau kita di-upgrade oleh Tuhan. Yang ketiga, ternyata yaitu akan kamu dalam kehidupan kita, yaitu karena kebodohan kita sendiri. Kok bisa Bu kita ini yaitu alami kebodohan? Seringkali kadang-kadang gini, contohnya ya, anak-anak yang muda, contohnya yaitu dulu pun juga mungkin ibu-ibu yaitu ada yang sudah tahu suaminya pelit tuh, haleluya, maksudnya masih pacaran kan, pelit ya, atau jahat, ya menikah itu, haleluya. Kok belum, masih namanya orang pacaran itu kan penjajakan ya biasanya ya kan, biasanya wah begitu kok, kalau pacaran itu semuanya yang baik-baik, tapi kalau sudah menikah, lupa lupa semua dengan kebaikan. Sudah tahu kita kan pinjam, orang itu sudah suka utangan loh, dipinjam, aku pinjam ya, kita bayar besok. Sudah tahu loh, sudah dapat kabar juga dari teman. Bahkan di firman Tuhan sudah bilang, tidak boleh menanggung, ingat, hutang sesama.
Ada nggak firman Tuhan seperti itu? Ya kan? Nggak boleh. Tapi apa? Ya Ustaz, aku minjem kartu kreditmu. Kena, haleluya, nangis-nangis. Loh, kok bisa kartu kredit dikasihkan orang? Ya kan? Hari ini itu karena kebodohan kita. Jadi mari ya, hari ini Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu, supaya tadi kita betul-betul terima tadi yang lewat masalah banyak seperti Yusuf, tapi kita akan terima tadi double kursi, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Yang pertama adalah banyak baca Alkitab. Engkau tidak akan tadi alami apapun waktu iblis menyerang, terus melekat kepada Tuhan. Saya percaya banyak baca Alkitab, banyak ya pegang janji Tuhan. Iman kita kuat loh Bapak Ibu. Kita tidak akan kosong ya. Kalau kita enggak, pokoknya ingat mungkin tidak hafal itu ayatnya, tapi kita tetap ingat itu ya. Kalau berseru kepada Tuhan diselamatkan. Berapa banyak kita ingat itu firman Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita, yaitu akan membuat orang yang baca Alkitab seringkali kita punya hikmat banyak. Dikit-dikit harus tanya Tuhan, dikit-dikit harus tanya Tuhan. Saya melihat itu hubungan karib dengan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, jangan ambil keputusan dekat-dekat begitu. Dan saya melihat ya, ini kenapa Yusuf itu seperti itu, dia selalu masuk dalam hadirat Allah Bapak Ibu. Dia selalu penuh dengan roh Allah. Itu penting sekali dalam hidup kita Bapak Ibu. Penuh dengan roh Allah. Baca firman, memuji nyembah Allah ya, seperti hari ini kita yang merasakan hadirat Allah itu luar biasa. Itu perlu Bapak Ibu. Dan kita merasakan urapan kasihnya, kuasanya itu akan membangkitkan iman kita. Amin. Dan juga Tuhan mau ingatkan yang kedua adalah yaitu apa? Kalau kita itu punya firman, kita itu akan berhikmat, kita akan jadi pandai, kita akan mengerti. Oh gini tidak boleh. Oh kalau mau alami ini kita harus begini. Kita punya, jalan-jalan yang luar biasa. Saya merasakan itu ya. Kemudian ada betul ini belum dijawab. Kita pakai senjata ini, kita pakai firman ini, kita pakai senjata. Luar biasa loh. Kita itu punya Yesus yang luar biasa loh Bapak Ibu. Diberi petunjuk-petunjuk yang luar biasa ya. Kemudian Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu apa Bapak Ibu, yang penting adalah yaitu apa, Yusuf ini menjadi orang yang saya percaya. Harus kita kepengen terima yaitu kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan. Engkau harus bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Engkau diberi kepercayaan pekerjaan, lakukan dengan baik, lakukan dengan jujur, takut Tuhan Bapak Ibu. Setia pada perkara kecil, engkau akan diberi kepercayaan besar oleh Tuhan. Dan banyak waktu kita dibuat sehat oleh Tuhan. Suara saya kayak gini ya. Kalau nggak Bapak Ibu, kita harus bersyukur, tetap bersyukur. Karena kita tahu, ya kan, coba ada orang yang sampai nggak bisa ngomong, ada orang yang kita bersyukur, yang sudah katakan amin. Engkau akan setia pada itu, akan diberi kepercayaan Tuhan. Tentang pekerjaanmu, tentang apapun rumah tanggamu, tentang masalah apapun. Orang yang ucap syukur itu memuliakan Tuhan. Orang yang ucap syukur itu jalannya selamat. Orang yang ucap syukur itu dipulihkan pasti oleh Tuhan. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Dan saya lihat orang yang dipercaya oleh Tuhan seperti sampai itu Yusuf itu ya, ini sesuatu luar biasa. Bayangkan, dia di penjara dikasih kepercayaan untuk ya mengurusi orang-orang di penjara. Dia di rumah Potifar. Coba Bapak Ibu, sepertinya engkau tidak terima apa-apa ya hari ini Bapak Ibu. Tuhan mau ingatkan. Mungkin Bu, saya ini kerja keras, saya ini melayani Tuhan, atau saya nolong ini nolong itu, mana ya tidak ada hasilnya. Jangan engkau saat ini bersungut-sungut. Saya percaya itu dilakukan oleh Yusuf Bapak Ibu. Dia sepertinya mana sih, dia terima apa sih dari Potifar malah dimasukkan penjara, iya enggak? Padahal dia di rumah Potifar dipercaya, dia tuh malah Potifar diberkati luar biasa. Tapi ternyata dia tidak terima apapun, malah dimasukkan penjara. Ternyata ingat, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apa yang engkau dipercaya sekarang, katakan kiri kanan, tetap lakukan dengan tekun, lakukan dengan setia. Engkau akan terima berkat kelimpahan dari Tuhan, kepercayaan kelimpahan dari Tuhan. Bayangkan ini, dia kan, ini seluruh loh. Dia tuh jadi berkat keluarganya, berkat bangsa ya. Ini sesuatu luar biasa loh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Saya melihat ya, kepribadian Yusuf ini sangat istimewa. Kok bisa? Dia bayangkan di dalam Kejadian 41-14, dia itu punya kepribadian luar biasa. Ini penting gini, manusia itu kadang-kadang lihat wajahnya, lihat orang, tapi Tuhan itu tidak lihat wajah Bapak Ibu. Tuhan itu lihat apa? Hati. Nah, ingat
Aku udah dipanggil sama Fir'aun. Fir'aun kan dengar kan ya dari ini bahwasanya itu loh ada yang bisa mengartikan mimpimu. Akhirnya tahu nggak, Yusuf disuruh, kamu dipanggil oleh raja, gitu. Dia nggak langsung begitu pakai pakaian yang biasa. Tapi firman Tuhan katakan, dia ganti baju, Bapak Ibu. Dia yaitu apa? Sungguh-sungguh dia berhias. Hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan banyak kita itu cari Tuhan, ya. Kita itu harus betul-betul, Bapak Ibu, bukan saja yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi di hadapan Tuhan itu jangan kita cuma ya contohnya apa, kalau kita datang ke Tuhan di presiden aja loh, atau diundang mungkin apa, itu kita sopan-sopan, ya kan? Tapi apa? Kadang-kadang waktu kita ini datang ke Tuhan, seringkali orang nggak dengerin lah, yang apalah, yang HP-an lah. Ingat Bapak Ibu, bahkan itu ya sudah lah, pokoknya ke Tuhan ini sepertinya apa sih? Padahal kita tahu ya. Dan sampai ini Yusuf aja itu ke raja loh. Kita itu punya raja di atas segala raja. Katakan kiri kanan hormat kepada dia. Amin. Dia menghormati raja loh Bapak Ibu. Itu dapat pandangan dari raja loh. Bayangkan ya, kan seneng ya. Kalau kita memuji nyembah Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan seneng nggak? Seneng Bapak Ibu, daripada haleluya, haleluya Bapak Ibu. Jangan, ya kan? Kita itu kesempatan kalau mau ibadah yang total. Amin. Engkau akan terima berkat total dari Tuhan Bapak Ibu. Yang terakhir, Yusuf itu punya roh yang istimewa, yang spesial. Di dalam Kejadian 41 ayat 38 katanya sampai itu Raja Fir'aun, tidak ada loh orang yang penuh dengan roh Allah seperti Yusuf. Hari ini Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kau kepengen hadapi apapun masalah yang sedang kau hadapi, tapi kau terima kelimpahan berkat double porsi dari Tuhan Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita harus punya seperti Yusuf ini, yaitu apa? Punya roh yang istimewa, penuh dengan roh Allah. Yaitu apa? Di firman Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terus penuh jangan jadi orang bebal, tapi harus penuh dengan roh Allah. Ya, Efesus 5 ayat 18. Ya, kita akan berdiri yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita semua. Ya, keadaan apapun masalah ini, akhir zaman bahkan keadaan juga tambah baik, Bapak Ibu, banyak goncangan-goncangan. Tapi bagaimana supaya engkau tidak tergoncangkan, tetap tinggal, tetap Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita mau seperti Yusuf. Ini yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau memuji Tuhan. Apapun saat ini kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Tuhan punya cara. Hari ini kok punya masalah yang banyak, bertubi-tubi masalah. Tetapi ingat Tuhan itu punya cara. Tak terbatas kuasamu, Tuhan tak terduga caramu. Kok yang kuandalkan di setiap langkah hidupku Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan itu sungguh-sungguh kita harus kagum kepada Tuhan. Tuhan itu mencintai kita loh Bapak Ibu. Lewat masalah, lewat apapun, Tuhan mau kita itu selamat. Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh diubah oleh Tuhan semua Bapak Ibu. Karena apapun yang saat ini yang tidak baik, Tuhan tidak mau itu. Karena itu yang akan membawa kau masuk di dalam saat ini perapian. Tapi Tuhan mau saat ini kau jangan menyerah. Hadapi apapun jangan menyerah. Haleluya, haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hati, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Apa yang saat ini sedang menghadapi kasih
Kami beda dari teman-teman kami. Kami beda Tuhan bagi orang dunia ini Bapa. Karena kami tahu kami umat pilihan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat tangan Bapa. Apa saya berdoa Tuhan. Memang Tuhan bagian kami Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Ibu gembala kami Tuhan. Berapa ibu pendeta. Berapa ibu pastor. Mereka pastor. Kita ada kuasa terus tambah-tambahkan kepada Mazmur 45 ayat 3 di dalam nama Tuhan Yesus akan direspon langsung dipercaya Matius 12 ayat 18 di dalam nama Tuhan Yesus dipercaya melepaskan terpelihara penjara memerdekakan banyak orang. Oh dipanggil roh Allah kita masih kasih roh Allah yang kuat, roh Allah yang pemenang, roh Allah yang sakit terus berkata kasih kasih terjadi kegerakkan rohani yang luar biasa kemanapun kau berada, kemanapun kau melangkah di dalam nama Tuhan Yesus kasih maka melihat langit-langit terbuka di dalam kehidupan keluargamu, di dalam sakit konsentrasi pelayananmu. Kira Abamu sembuh di dalam nama Yesus. Kekuatan kaki Abamu kuat di dalam Engkau. Engkau sudah menopang, Engkau sudah menanggungnya, menyembuhkan, memulihkan. Kamu terima kemenangan daripada Aku Bapa di dalam nama Yesus. Berrawat kasih Tuhan, urapi Abamu Tuhan. Saat Tuhan urapi Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kira Tuhan, Engkau pakai Abamu yang luar biasa terus Tuhan. Berrawat kasih Tuhan, urapi Abamu dalam pekerjaan Engkau diberkati oleh Allah. Terima anakku sekarang Engkau setia berkecil. Apapun yang Engkau lakukan melakukan untuk Allah tidak akan sia-sia. Engkau akan dibuat Allah berhasil apa yang Engkau kerjakan. Terima lihat bulan ini bahkan sesuatu yang akan kerjakan di dalam kehidupan pekerjaanmu. Kita korrido soki apa dua tawari 26 ayat 5b. Terima terus anakmu juga kurang terutama anakmu yang pertama akan terus ditinggikan oleh Allah. Engkau akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Allah akan kerjakan anakku. Engkau akan selalu diberi kepekaan lebih lagi anakku untuk kita dengar suara Allah yang luar biasa. Sehingga kau ini berkat buat keluarga besar yang luar biasa anakku. Terima anakku. Ada revival yang luar biasa. Kemanapun engkau berada di dalam keluarga besarmu, ada perbedaan. Engkau yang akan diberkati. Engkau yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Engkau akan jadi saksi Allah itu yang luar biasa. Berterima kasih. Berterima kasih. Harapan yang baru, minat yang baru tercurah di dalam hidupmu anakku. Terus apapun anakku yang harus kau lakukan untuk Allah, engkau selalu berrawat kasih merendahkan di depan Allah, bahkan terus ditinggikan oleh Allah. Engkau akan dipakai oleh Allah lebih lagi anakku sukses. Anakmu juga menjadi anak yang luar biasa. Anak pada sejak mulai dari kecil dia akan bisa memainkan musik apapun anakku. Engkau akan melihat itu anakmu akan menerima prestasi dari Allah yang luar biasa. Bahkan beberapa kalkulasi kasih engkau akan dibedakan dari saudaramu yang lain. Engkau akan dibedakan itu dari pelayan-pelayan teman-teman yang lain anakku. Karena aku tahu ketakunanmu. Karena engkau tidak melihat apapun anakku. Engkau tidak melihat upah, tapi kau melihat Allah yang kau layani anakku. Berterima kasih yang terus tak ingat memberikan kasih karunia yang menyertai kehidupanmu. Engkau akan dibawa ke tempat-tempat yang luar biasa itu anakku sukses. Yang akan dibawa oleh Allah. Kenapa saya tidak pernah juga lihat anakku dibawa ke luar negeri yang luar biasa oleh Allah. Inilah upah yang akan berikan itu kepadamu yang luar biasa itu anakku. Kita tak berawat kasih ulangan 8 ayat 10. Bahkan dikenyapkan dan berkat-berkat Allah yang luar biasa anakku. Beri Yesus sampai apa yang kau doakan untuk rumahmu Allah melakukan yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. With the soul kita tak boleh with the soul. Beri kita the soul, we need the soul, the soul, the soul, the soul. Terus anakku, kita pada masih apa yang kau lakukan, aku tahu apapun boleh lawan kasih, tapi kau terus maju terus itu bersama Allah. Terima, kau melakukan itu dengan segenap hatimu itu tidak akan sia-sia. Terus akan dipakai oleh Allah, dibawa kakimu melangkah oleh Allah, kau juga akan diberikan kepekaan lebih lagi oleh Allah. Sehingga apa-apa pasti panggil roh Allah. Sehingga
biasa. Hak-hakmu akan diberikan dalam nama Yesus. Terima. Sugesti, berregasi, maka terima jarahan. Oh, jiwa-jiwa juga anakku. Aku dipakai oleh Allah menjara jiwa-jiwa juga anakku. Apapun yang saat ini sedang menghadapi sudah diselesaikan. Maka dapatkan bersuka cita yang luar biasa anakku. Terima. Bukan melihat minggu ini sesuatu yang luar biasa. Harus dikerjakan di dalam hidup kamu. Aku tahu, berminta sungguh-sungguh itu tidak akan sia-sia. Setiap apa yang kau katakan jadi semuanya itu anakku. Engkau terima itu anakku. Yesus berrawat kasih Yesus. Engkau kasih Mazmur 65 ayat 3. Thank you Lord. Hari ini Tuhan cipta aku yang takut dan setia Tuhan. Kita terus. Kita sediakan keseluruhan bekerja. Buka hatimu. Jangan kau diam. Jangan kau terpaku. Tapi terus kita terus. Biarkan terus. Saat ini surga terbuka buatmu. Ada mujizat, ada kasih karunia Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja, engkau akan melihat berapa pasti dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam apa yang saat ini sedang menghadapi bertubi-tubi masalahmu. Yang sakit bahkan lihat hasil kabar yang luar biasa. Allah sudah sembuhkan, Allah berikan kemenangan kepadamu. Engkau yang sakit bersikir untuk pekerjaan sudah dilakukan oleh Allah. Berapa dalam hasil. Engkau yang punya hubungan itu anakku, terima melalui hubungan dari Allah. Kira siapa yang sakit berdoa untuk anakmu itu. Yesus berrawat kasih. Engkau akan dapat bersuka cita untuk anakmu itu. Engkau akan melihat tahun ini Allah sudah melakukan, akhir tahun ini Allah melakukan buat anakmu yang luar biasa. Engkau yang berdoa untuk cucumu, terima. Cucumu akan dipakai oleh Allah yang luar biasa anakku. Memang apa yang terjadi engkau tidak mengerti, tapi kau melihat kemuliaan kemenangan Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Nama kota kami Tuhan, kau sungguh lindungi yang luar biasa Tuhan. Shalom buat Surabaya, shalom buat Indonesia. Presiden yang terbaru ini kami percaya Tuhan, kabinet merah putih ini semua diberkati tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini kau memberikan hikmat yang luar biasa. Pilkada kau berkati, kau pendekkan Tuhan yang terbaik Tuhan. Oh saat ini saya percaya Tuhan, oh gubernur yang terbaik, wakil gubernur yang terbaik. Oh saat ini Tuhan, oh Tuhan wali kota, wakil kota yang terbaik Engkau sudah siapkan Tuhan. So kami percaya Surabaya, Jawa Timur dibedakan dari kota yang lain. Di dalam nama Yesus, di mana kami bekerja, kami diberkati, kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam Yesus ada perlindungan, ada bala tentara malaikat itu terus berlari berkemah Tuhan. Berlawat dari segala pelosok, berlawat kesini, berlawat apa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu turun Tuhan atas saat ini Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu, bangsa-bangsa diselamatkan, terjadi kemenangan revival yang luar biasa Tuhan. Rahmat Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, Indonesia kau takut akan Allah. Kau berikan juga Tuhan presiden yang takut akan Allah Tuhan. Sampai wakil presiden, sampai semua para kabinetnya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akan tangan Bapak, berkati anak-anakmu di dalam setiap pekerjaannya. Apapun yang hari ini Tuhan mereka tabur tidak sia-sia. Kami terima Tuhan yang luar biasa Bapak. Berkati pekerjaan usaha bisnisnya. Apapun keadaan mereka hari ini kami terima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberi kelimpahan oleh Tuhan, katakan amin. Semua diberkati. Mari berdiri lagi. Kita akan memberkati bukunan. Syukur Bapak. Mari kita sungguh-sungguh, tidak hanya dengan mulut saja, tapi dengan hatimu yang penuh kasih. Penuh kasih. Orang yang berdoa dengan kasih itu didengar oleh Allah.
Urrike di mata kuria sikara mata paradasi. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu Tuhan Gubernur yang sudah Kau pakai dengan luar biasa. Tangankan, tambahkan lebih lagi Tuhan penyertaan-Mu, hikmat pewahyuan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin tajam karunia-karunia-Nya, semakin tepat nubuatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan saja diberkati kota Surabaya, kami percaya dia akan dipakai sampai kepada bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh keluarganya ada dalam perlindungan-Mu. Bahkan anak cucunya juga akan perkasa di bumi, dipersiapkan menjadi Yosua, menjadi Yusuf, menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat, baik di bidang ekonomi, di bidang apapun Tuhan. Mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Shekinah glory ada dalam keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran Tuhan menjadi bangsa depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi bangsa belakangmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Diberi kesempatan untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada permohonan? Dari Bapak yang mengikuti live ini bisa memberikan persembahan di rekening yang ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat setiap taburan yang ditabur untuk persekutuan warga dan istri. Sekali lagi, dan Senin depan kita akan berjumpa dengan Ini adalah hamba Tuhan yang matanya buta. Dia punya karunia yang sangat tajam. Meskipun matanya buta, tapi hatinya tidak buta. Hatinya melekat dengan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bisa baca firman dengan luar biasa, dan saya percaya dia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mari kita bisa mendapatkan satu kesaksian. Kita semua punya mata yang terbuka, bisa membaca firman, tapi dia matanya buta, tapi dia tetap untuk membaca firman Tuhan dengan luar biasa dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mari Senin depan datang kembali untuk mengalami Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu yang rema dari Tuhan yang akan merubah mindset kita, yang akan merubah karakter kita. Haleluya. Mau alami Tuhan dengan dahsyat? Miliki karakter Kristus, taat, sungguh-sungguh intim dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan mengerjakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Benar tadi seperti Pendeta Tukona katakan, ini hari-hari Tuhan sedang mencurahkan berkat luar biasa bagi anak-anaknya. Anak ya, bukan luar anak. Anak, Roma 8 baca. Yang disebut anak itu orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang dipimpin oleh Roh Kudus itu anak akan menerima kuasa, akan menerima warisan. Oke? Engkau akan alami Tuhan dengan dahsyat dan menjadi kesaksian, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita akan tutup. Silakan benar kita tutup dan berkat.
Mari kita semua berdiri. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mendeklarasikan Tuhan perkataan-Mu, Tuhan, janji-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak dari kami Tuhan. Ini Tuhan janji-janji Tuhan untuk kami Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Kau berikan urapan yang baik Bapa. Kau berikan kuasa-Mu tercurah. Berkat-Mu yang terbaik sudah kami terima mulai hari ini Bapa. Minta Engkau berkat yang lebih dahsyat lagi Bapa. Oh double anugerah kami terima Tuhan. Double kelimpahan kami terima Bapa. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang tidak kami duga-duga. Kami mau bawa pulang di dalam kehidupan kami Bapa. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai-Mu, membuat Engkau naik bukan turun, membuat Engkau menang menghadapi apapun. Karena Allah Immanuel yang menyertai-Mu. Mulai hari ini sampai tahun kedua kali, Engkau jadi umat pemenang, lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan yang percaya katakan amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hubungan begitu rendah hati, masih mau mendoakan. Terima kasih hubungan, terima kasih. Ini tertib ya, sudah dikasih nomor ya. Yang lainnya jangan rebutan hati. Yang lainnya tetap doa, tetap tenang doa, jangan ngomong. Berdoa supaya perbuatannya benar-benar tepat tadi. Tidak usah. Yang lainnya tetap berdoa. Yang lainnya tetap duduk.